Halo sahabatku, sahabat EO Paham dimanapun kalian berada, senang bisa bertemu kembali dengan kalian semua. Di sesi kali ini kita akan membahas soal-soal yang berhubungan dengan pertidaksamaan trigonometri. Bagi sahabat EO Paham yang baru bergabung, jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update dari setiap video kami yang terbaru. Baiklah, mari kita mulai dengan soal yang pertama. Untuk X lebih kecil sama dengan 180 derajat, lebih besar sama dengan 0, tentukanlah himpunan penyelesaian dari 2 cos dalam kurung 2x kurang 60 derajat ditambah akar 3 lebih besar dari 0. Mari kita selesaikan. Yang pertama kita kerjakan adalah mencari nilai X yang membuat 2 cos 2x kurang 60 derajat tambah akar 3 sama dengan 0. Karena nanti di batas-batas tersebutlah akan kita lihat nilai fungsi ini lebih besar atau lebih kecil dari 0, atau dengan kata lain nilai fungsi ini positif ataupun nilai fungsi ini negatif. Maka langkah pertama adalah kita kerjakan 2 cos 2x kurang 60 derajat tambah akar 3 sama dengan 0. Ini kita pindahkan ke menjadi min akar 3. Selanjutnya min akar 3 dibagi 2 sama dengan min setengah akar 3. Maka persamaan ini kita tulis menjadi cos 2x kurang 60 derajat sama dengan min setengah akar 3. Selanjutnya kita ingat nilai cos min setengah akar 3, nilai cos negatif ada di koran kedua. Di koran kedua sudutnya adalah 180 kurang alfa. 30 derajat ini diambil dari sudut positif, yaitu setengah akar 3 itu adalah cos 30. Sehingga min setengah akar 3 sama dengan cos dalam kurung 180 dikurang 30 derajat sama dengan cos 150 derajat, atau dengan kata lain cos 150 derajat adalah min setengah akar 3. Selanjutnya kita ingat rumus-rumus dasar persamaan trigonometri. Cos X sama dengan cos alfa, maka X1 sama dengan alfa tambah K 360, X2 nya sama dengan min alfa tambah K 360. Sekarang kita selesaikan X1 nya, yaitu alfa tambah K 360. Dalam hal ini X1 nya adalah 2X kurang 60, alfanya adalah 150. Selanjutnya kita hitung 2X kurang 60 derajat dari sini sama dengan alfa, yaitu 150 derajat tambah K 360. Min 60 kita pindahkan ke sini menjadi 150 tambah, karena ini negatif tadi, 60 menjadi 210. Lalu kita bagi 2. Ini kita bagi 2, X ini kita bagi 2 adalah 105. Ini bagi 2 sama dengan 180. Selanjutnya kita cari nilai K yang sesuai. Misalkan kita ambil K-nya sama dengan 0. 0 kali 180 derajat sama dengan 0 tambah 105. Maka X yang sesuai dengan persamaan ini adalah 105 derajat. Misalnya kita ambil nilai K1, 1 kali 180 derajat sama dengan 180 tambah 105 menjadi 285. Di sini memenuhi paling tinggi 180 derajat, sehingga K sama dengan 1 tidak memenuhi. Selanjutnya kita ambil dari penyelesaian kedua. X2 sama dengan min alfa tambah K 360. X2 nya ini tetap 2X kurang 60, sedangkan alfanya adalah 150. Kita tinggal masukkan ke sini. Selanjutnya X2 ini kita ganti dengan 2X kurang 60 derajat, yang ini dikurang min alfa. Alfanya tadi 150 derajat, maka ini min 150 derajat. Lalu kita hitung min 60 pindahkan ke ruas kanan menjadi min 150 tambah 60, hasilnya adalah min 90. Lalu kita bagi 2, kita dapatlah ini bagi 2X, ini bagi 2 min 45 derajat, ini bagi 2 adalah 180 derajat. Selanjutnya jika K kita ambil 0, berarti 0 kali 180 sama dengan 0 tambah min 45 derajat sama dengan min 45 derajat. Di sini paling kecil 0 derajat, berarti K sama dengan 0 tidak memenuhi. Sekarang kita coba untuk K sama dengan 1. Jika K sama dengan 1, berarti 1 kali 180 derajat sama dengan 180, dikurang 45 sama dengan 135. Maka untuk persamaan ini yang memenuhi X-nya adalah 135. Selanjutnya kita buat garis bilangan
untuk menempatkan batas-batas pembuat nolnya. Yang pertama, kita ambil dari sini 0 ada di paling kiri, 180 ada di paling kanan, ada sama dengan berarti selang tertutup di sini. Kemudian batas-batas lain pembuat nolnya adalah 105. Perhatikan di sini tandanya lebih besar, tidak ada sama dengannya, maka 105 adalah selang terbuka, dan 135 di sini tidak ada sama dengannya adalah selang terbuka. Selanjutnya kita akan uji daerah di antara 0 sampai 105, dari 105 sampai 135, dari 135 sampai 180. Kita uji salah satu sudut, misalnya kita ambil 60 derajat. X sama dengan 60 kita masukkan ke 2 cos 2x kurang 60 tambah akar 3 untuk mengetahui apakah hasilnya positif atau negatif. Mari kita lihat. 2 cos 2x kurang 60 derajat tambah akar 3, ganti x nya 60 derajat, 2 kali 60 120 kurang 60 maka hasilnya ini 2 cos 60. 2 cos 60 setengah, 2 kali setengah tambah akar 3, 2 kali setengah 1 tambah akar 3, hasilnya ini adalah positif, maka kita dapatkan hasilnya positif. Selanjutnya daerah yang kita uji tadi adalah 60 derajat. Ini 60 derajat di antara 0 sampai 105, maka daerah 60 derajat ini dari 0 sampai 105 itu bertanda positif, mengikuti tandanya ini. Selanjutnya berganti tanda, berarti di sini menjadi negatif, kemudian menjadi positif. Nah, selanjutnya di sini selang intervalnya adalah lebih kecil dari 105, lebih besar dari 0 atau sama dengan 0. Kemudian di sini daerahnya dari 0 sampai 105. Di sini tidak ada sama dengan karena di sini selang terbuka. Maka ini kita baca X lebih kecil dari 105, lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian di daerah kanan ini kita dapat X lebih kecil atau sama dengan 180, lebih besar dari 135. Perhatikan ini selang terbuka, maka di sini tidak ada sama dengan. Yang di tengah dari 0 sampai 135 berarti X lebih kecil dari 135, lebih besar dari 105. Perhatikan tanda pertidaksamanya ini adalah lebih besar, maka daerah yang kita ambil penyelesaiannya adalah daerah yang bertanda positif, sehingga kita dapatkanlah himpunan penyelesaiannya adalah himpunan semua pengganti X, di mana X lebih kecil dari 105 atau lebih besar sama dengan 0, atau yang ini X lebih kecil atau sama dengan 180, lebih besar dari 135. Demikian sahabatku untuk contoh yang pertama, semoga kalian bisa memahami dengan baik. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Soal yang kedua, untuk X lebih kecil sama dengan 180, lebih besar sama dengan 0, tentukanlah himpunan penyelesaian dari 3 tangen 2X kurang 60 derajat dikurang akar 3 lebih kecil sama dengan 0. Mari kita selesaikan. Langkah pertama, kita cari nilai X yang membuat 3 tangen 2X kurang 60 derajat kurang akar 3 nilainya sama dengan 0. Sehingga bentuk pertidaksamaan ini sekarang kita ganti menjadi persamaan, yaitu 3 tangen 2X kurang 60 derajat dikurang akar 3 sama dengan 0. Min akar 3 pindah ke kanan menjadi positif akar 3, kemudian dibagi 3. Maka kita dapatlah tangen 2X kurang 60 derajat sama dengan sepertiga akar 3. Sahabatku, coba ingat, sepertiga akar 3 itu adalah tangen 30. Maka persamaan ini kita ganti menjadi tangen 2X kurang 60 derajat sama dengan tangen 30 derajat. Sahabat yang paham, ingat, bentuk dasar persamaan trigonometri untuk tangen X sama dengan tangen alfa adalah X-nya sama dengan alfa tambah K 180 derajat. Sehingga di sini sekarang X-nya adalah 2X kurang 60 derajat, alfanya adalah 30 derajat. Maka X sama dengan alfa tambah K 180 menjadi 2X kurang 60 derajat, yaitu di sini pengganti X, sama dengan alfa, ini alfanya 30 derajat ditambah K 180 derajat. Selanjutnya min 60 pindah ke kanan jadi 60 tambah 30 menjadi 90. Lalu kita bagi 2 sehingga kita dapatkanlah
2x bagi 2x 90 bagi 2 45 derajat, 180 bagi 2 90 derajat. Kita ambil k-nya 0, berarti 0 kali 90 sama dengan 90 tambah 45 45 derajat. X yang pertama, X yang kedua kita ganti k-nya 1, maka 1 kali 90 tambah 45, 90 tambah 45 menjadi 135. Selanjutnya, khusus untuk tangen, sahabatku, ada pengecualian. Coba kita perhatikan di sini untuk tangen. Di 90 derajat, di sini nilainya ini adalah tangen 90 itu tidak terhingga. Kemudian sampai di sini ke bawah, sehingga 90 derajat ini adalah pembatas fungsi tangen di kuadran 1 naik, kemudian di sini turun. Perhatikan, naik positif di atas sumbu X, ini turun di bawah sumbu X, kemudian naik lagi di atas sumbu X, kemudian turun lagi di bawah sumbu X. Artinya setiap kelipatan 90 tangen itu selalu berubah tanda, yaitu dari positif ke negatif ke positif ke negatif. Maka dengan demikian, syarat yang kedua selain daripada syarat yang pertama ini, kita harus dapatkan tangen 2x kurang 60 derajat, tangennya ini harus sama dengan tangen 90. Perhatikan di sini tangen 90 ini adalah petunjuk pembatas dari fungsi naik ke fungsi turun, atau dari nilai positif ke nilai negatif. Selanjutnya, tangen 2x kurang 60 derajat sama dengan tangen 90. Ini kita selesaikan dengan rumus ini. Sekarang x-nya ini sama dengan 2x kurang 60 derajat, alfanya adalah 90. Selanjutnya, min 60 pindah, 90 tambah 60 jadi 150. 2x sama dengan 150 tambah k 180 derajat. Selanjutnya, kita bagi 2, 2x bagi 2 sama dengan x, 150 bagi 2 sama dengan 75, 180 bagi 2 sama dengan 90. Ambil k-nya 0, maka 0 kali 90, 0 tambah 75 sama dengan 75. Ambil k-nya 1, 1 kali 90 sama dengan 90, tambah 75 sama dengan 75 tambah 90 sama dengan 165. Maka nilai X untuk K sama dengan 1 sama dengan 165. Nah, perhatikan nilai X 75 dan nilai X 165 untuk fungsi ini. Nah, untuk fungsi Y sama dengan tangen X itu posisinya sama dengan 90. Maka di 90 ini dia adalah pembatas fungsi itu bernilai positif atau bernilai negatif. Tapi 90 sendiri di sini tidak ada nilai, sehingga nanti di batas ini dibuatlah dia selang terbuka, sehingga di 75 derajat dan 165 derajat dibuat menjadi selang terbuka. Sehingga sekarang mari kita lihat. Pertama tadi dari 0 derajat ini 180 derajat ini, perhatikan di sini sama dengan selang tertutup, selang tertutup. Selanjutnya yang selang tertutup mengikuti tanda ini adalah persamaan yang pertama ini, yaitu 45 di sini, kemudian 135 di sini. Selanjutnya selang terbuka adalah dari syarat ini tadi kita dapatkan, yaitu 75 ini selang terbuka, 165 itu selang terbuka. Nah, selanjutnya untuk menentukan mana daerah penyelesaiannya, mari kita uji. Titiknya kita ambil X-nya 30 derajat. Kita masukkan ke 3 tangen 2X kurang 60 kurang akar 3. 3 tangen 2X kurang 60 kurang akar 3, ganti X-nya 30 derajat. 2 kali 30 derajat sama dengan 60. 60 kurang 60 sama dengan 0. Tangen 0 kali 2. Tangen 0 sama dengan 0 kali 2 sama dengan 0. Berarti hasilnya ini menjadi 0 kurang akar 3. 0 kurang akar 3 hasilnya ini adalah negatif. Maka kita dapatlah daerah yang kita uji tadi, yaitu daerah 30 derajat di sini adalah bertanda negatif. Sehingga kita lihat untuk daerah yang kita uji 30 derajat, daerah ini bertanda negatif. Selanjutnya dari sini ke sini bertanda positif. Selanjutnya berganti tanda. Selanjutnya berganti tanda. Selanjutnya berganti tanda. Nah, perhatikan untuk penyelesaiannya kita lihat tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan di sini adalah lebih kecil, maka daerah penyelesaiannya adalah
daerah yang bertanda negatif. Berarti daerah bertanda negatif di sini ada 3, di sini, sama di sini. Mari kita buat himpunan penyelesaiannya. Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan semua pengganti X untuk daerah ini. X lebih kecil atau sama dengan 45, lebih besar atau sama dengan 0, selang tertutup, maka di sini pakai sama dengan. Terus daerah yang kedua, X lebih kecil sama dengan 135, perhatikan di sini selang tertutup, lebih besar dari 75, perhatikan di sini selang terbuka. Selanjutnya, yang ketiga, dari sini, X lebih kecil sama dengan 180, lebih besar dari 165. Ini tidak mempunyai sama dengan karena di sini selang terbuka. Sahabat yang paham, semoga penjelasan untuk soal nomor 2 ini dapat kalian pahami dengan baik. Sekarang, supaya lebih jelas, kita kerjakan satu soal yang terakhir. Untuk X lebih kecil sama dengan 180, lebih besar sama dengan 0, tentukanlah himpunan penyelesaian dari 2 sin dalam kurung 2x kurang 60 derajat kurang akar 3 lebih kecil dari 0. Mari kita selesaikan. Langkah pertama sama seperti soal nomor 1 dan nomor 2. Yang pertama kita cari X yang membuat 2 sin 2x kurang 60 kurang akar 3 sama dengan 0. Atau pertidaksamaan ini kita ganti menjadi persamaan 2 sin 2x kurang 60 derajat kurang akar 3 sama dengan 0. Artinya nilai X yang membuat persamaan ini sama dengan 0. Selanjutnya min akar 3 kita pindahkan ke kanan menjadi positif akar 3, lalu kita bagi 2 sehingga nanti hasilnya menjadi setengah akar 3. Maka kita dapatlah sin 2x kurang 60 sama dengan setengah akar 3. Ingat sahabatku, setengah akar 3 itu adalah sin 60 derajat. Kemudian ingat bentuk dasar persamaan trigonometri untuk sin X sama dengan sin alfa. Yang pertama adalah alfa tambah K 360 dan yang kedua adalah 180 kurang alfa tambah K 360 derajat. Mari kita selesaikan bentuk yang pertama. X1 sama dengan alfa tambah K 360. X1 nya 2X kurang 60, alfanya adalah 60 derajat. Maka kita dapatkanlah 2x kurang 60 derajat sama dengan 60 tambah K 360. Min 60 pindah menjadi positif, 60 tambah 60 menjadi 120. Kemudian kita bagi 2, ini bagi 2x, ini bagi 2 60, 360 bagi 2 180. Selanjutnya kita ganti K-nya 0, maka 0 kali 180 sama dengan 0 tambah 60, sehingga kita dapatkanlah X yang pertama adalah 60 derajat. Kita gantikannya 1 kali 180 tambah 60 240 melebihi dari 180. Berarti K yang memenuhi untuk ini hanya K sama dengan 0. Selanjutnya kita kerjakan penyelesaian yang kedua, yaitu X2. Kita dapatlah X2 sama dengan 180 kurang alfa tambah K 360. Alfanya tadi adalah 60, X-nya ini 2X kurang 60 derajat. Maka kita dapatlah 2x kurang 60 derajat sama dengan 180 kurang alfa, yaitu kurang 60 tambah K 360. Selanjutnya min 60 dengan min 60 ini pindahkan, min 60 tambah 60 jadi 0, sehingga bentuknya ini kita dapat menjadi 2x sama dengan 180 tambah K 360. Sama-sama kita bagi 2, ini bagi 2x, ini bagi 2 90 derajat, ini bagi 2 K 180 derajat. Kita ambil K-nya 0, 0 kali 180 sama dengan 0, tambah 90 sama dengan 90 derajat. Kita ambil K-nya 1 kali 180, tambah 90, 270. Tidak memenuhi karena di sini paling besar adalah 180 derajat. Jadi nilai X yang memenuhi adalah 90 derajat untuk K sama dengan 0. Selanjutnya kita tempatkan tadi pembuat nolnya, yaitu pembuat nolnya di sini sekarang X-nya 60 dan X-nya 90. Mari kita lihat dari sini 0 selang tertutup 0, di sini 180 selang tertutup, perhatikan. Kemudian 60 di sini tidak ada sama dengan, berarti selang terbuka. Kemudian 90 di sini selang terbuka karena di sini tidak ada sama dengannya. Langkah selanjutnya kita uji, misalkan
kita ambil X-nya 45, kita uji untuk X 45, kita masukkan ke persamaan ini, 2 sin dalam kurung 2X kurang 60 derajat kurang akar 3. Sekarang kita ganti X-nya 45, sehingga 2 sin 2 kali 45 kurang 60 kurang akar 3. 2 kali 45 90 kurang 60 sama dengan 30, sin 30. Sin 30 sama dengan setengah, sehingga hasilnya 2 kali setengah dikurang akar 3. 2 kali setengah sama dengan 1, 1 dikurang akar 3. 1 dikurang akar 3, akar 3 itu kira-kira 1,7. Berarti 1 dikurang 1,7 min 0,7, berarti bernilai negatif. Maka nilainya ini adalah negatif. Karena nilainya ini negatif, maka daerah yang kita uji yaitu 45 derajat ini adalah bernilai negatif. Selanjutnya berganti tanda, bernilai positif, selanjutnya bernilai negatif. Perhatikan sahabatku, di sini tandanya lebih kecil, maka daerah penyelesaian yang kita ambil adalah yang bertanda negatif. Berarti dari 0 sampai 60 dan dari 90 sampai 180. Sehingga sekarang kita simpulkanlah, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan semua pengganti X, di mana X lebih kecil dari 60 derajat, lebih besar sama dengan 0. Perhatikan di sini tidak ada sama dengannya karena selang terbuka. Jadi di sini selang terbuka tidak ada sama dengan. Atau yang dari sini X lebih kecil sama dengan 180, lebih besar dari 90. Perhatikan 90 adalah selang terbuka, maka di sini tidak ada sama dengan. Baiklah sahabatku, itulah semua penjelasan saya tentang soal-soal yang berhubungan dengan pertidaksamaan trigonometri. Semoga apa yang saya jelaskan ini kalian dapat pahami dengan baik. Tetap semangat belajar, semangat ayo paham.